Services yang ada di CAS itu dinamis, nggak berhenti di sana saja kebutuhannya. Seperti tahun 2025 kita akan punya strategi baru. Nah, dari sana kita akan lihat nih kebutuhan dari customer apa dihubungkan dengan kompetensi atau resource yang ada di kita. Makanya tadi sampai ada berapa sertifikat? 128 sertifikat. Berapa orang? 38 orang dan semuanya insource. Halo everyone, halo Sobat Metrodata. Senang berjumpa kembali di acara Metrodata Podcast. Bersama dengan saya, Nyimas Mirsa dari Consulting Service Strategy. Hari ini kita akan membahas terkait dengan Consulting and Advisory Services atau sering disingkat dengan CAS. CAS berdiri sejak tahun 2009. CAS memiliki internal resource dengan berbagai keunggulan. Yang pertama, memiliki pengalaman baik dari sisi customer ataupun sisi end user. Kedua, memiliki lebih dari 128 sertifikasi. Ketiga, memiliki lebih dari 300 proyek. Dan yang terpenting, merupakan salah satu perusahaan terbesar dan tertua di Indonesia. Dan CAS merupakan salah satu dari 8 pilar yang ada di MII. Sudah hadir bersama dengan kita di Metrodata Podcast, yaitu Bapak Hardadi Jaya dan juga Mas Krisnawan Pamungkas. Dua narasumber kita pada hari ini merupakan tokoh penting di balik CAS. Dan beliau memiliki banyak sekali pengalaman, baik dari sisi cybersecurity, IT governance, ITSM, data management, dan lain-lain. Dan beliau merupakan Technical Consultant Manager di MII yang memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun. Dan narasumber kita yang pertama adalah Pak Hardadi Jaya. Halo Mbak Mirsa. Halo. Dari Consulting Service Delivery 1. Narasumber kita yang kedua, Mas Krisnawan Pamungkas. Halo Mbak Mirsa, halo Sobat Metrodata. Halo. Dari Consulting Service Strategy. Namun sayangnya berhalangan hadir Mas Rungga Reksha dari Consulting Service Delivery 2. Oke, kalau gitu langsung saja kita mulai. Halo Pak Hardadi, Mas Krisna, bagaimana kabarnya? Baik, Mirsa, alhamdulillah. Alhamdulillah baik Mbak Mirsa. Oke, dari yang tadi kita ceritakan, kita pengen tahu nih, sebenarnya apa sih yang melatar belakangi MII memiliki layanan CAS? Boleh diceritakan dari Mas Krisna mungkin? Oke, saya izin jawab dulu ya Pak Hardadi. Terima kasih Mbak Mirsa. Jadi memang perjalanan Consulting and Advisory Services ini cukup panjang dari 2009 sampai dengan sekarang. Cuman coba kita ringkas jadi dua fase utama yang ada di consulting. Jadi secara stepping point ada dua fase yang sangat mempengaruhi perjalanan dari consulting. Dimulai di tahun 2009, saat itu di Indonesia di industri sedang banyak membutuhkan terkait dengan IT Service Management di area IT Management. Kemudian MII menjadi salah satu provider software ITSM yang sangat salah satu yang terbesar gitu, dan memang sangat mumpuni secara kapabilitas. Namun ternyata begitu perkembangan di lapangannya, ITSM ini tidak bisa berjalan hanya toolsnya saja, tapi juga dibutuhkan secara praktis dan prosesnya seperti apa sih di lapangan, secara organisasinya bagaimana sih. Nah, sejak saat itu MII membuat salah satu departemen yang memang fokus di area konsultasi. Itu yang pertama, sehingga memang dimulainya lahirnya departemen consulting. Lalu fase yang kedua itu di 2013, kebetulan Pak Hardadi ini join di tahun 2013. Baru masuk ya pada saat itu ya. Dan memang okay. transformasi consulting juga dulu dijalankan diawali dari Pak Hardadi. Jadi sedikit sejarah, 2013 itu hanya ada satu departemen consulting. Kemudian Pak Hardadi juga masuk di 2015. Waktu itu servicesnya setelah ITSM tidak hanya ITSM aja, ada IT Strategic Plan, ada IT Governance, kemudian ada Risk and Compliance, kemudian ada IT Disaster Recovery Plan. Nah, ketika 2015 saat itu sedang boomingnya terkait dengan security. Nah, MII menyusun salah satu pilar utama yaitu terkait dengan cyber security. Maka dari konsultasi pun waktu itu dibuatlah satu layanan solusi security. Nah, situ kebetulan saya juga join di 2015. Nah, di sini dari mulai dulu orangnya hanya ada 8 ketika kami masuk,
sampai sekarang akhirnya ada 38. 38. Di 2000 Malah plus satu departemen kan? betul. Sebetulnya departemen security itu juga dari kita juga. Awalnya bermula dari sini. Nah, kemudian setelah tadi dari satu departemen menjadi 2 departemen, di 2017 dan 18 menjadi 19 menjadi 3 departemen. Jadi berkembang baik itu dari sisi organisasi maupun dari sisi people-nya. Mungkin Pak Dadi ada tambahan. Panjang ceritanya ya. Dari tahun 2013 ingat waktu itu masuk itu kira-kira 2013 dari Kementerian Keuangan. Nah, kenapa saya pindah dari Kementerian Keuangan, dari PNS yang katanya orang enak gitu ya, lalu pindah ke konsultan karena ada satu keinginan tuh bahwa organisasi lain sebetulnya harusnya bisa berjalan transformasi seperti Kementerian Keuangan dulu ya. Maka layanan-layanan yang ada di CAS ini itu sebetulnya mengikuti kebutuhan organisasi. Dulu diawali IT Service Management dan nggak berhenti dari situ. Di tahun 2013an juga keluar Permen BUMN ya tentang IT Governance. Lalu muncullah layanan atau services IT Governance lalu ditambah banyak konsultan-konsultan yang bergerak di sana. Nah, di saat itu pula kebutuhan security dan audit masuk gitu. Maka di sana tokoh-tokoh seperti Mas Digit, Mas Rungga, Mas Krisna diambil. Nah, berkembanglah sampai sekarang. Nah, makanya sekarang juga tidak berhenti hanya dari situ, maka ada layanan yang lain ya. Misalnya contoh ketika UU PDP ya, perlindungan data pribadi muncul, sebetulnya kan kita juga sudah belajar GDPR dulu. Jadi PDP-nya Eropa lah, maka kita hire kawan-kawan data management. Dan sekarang shifting kebutuhan menuju ke cyber security. Nah, kita akan berangkat layanan baru lagi, layanan apa? Cyber Security Blueprint. Cyber Security Blueprint. Di sana kita melihat tuh tidak hanya dari sisi jadi kalau dulu itu, kalau saya ingat ya, ketika kita bicara organisasi IT cuma pertama adalah network sama aplikasi. Nah, iya. Jadi kawan-kawan aplikasi dia melakukan pengembangan aplikasi karena dulu masih nggak ada internet ya, jarang, maka kebutuhan internet security sedikit. Begitu dia sekarang kebutuhannya terkait solusi yang masif ya seperti mobile application dan sebagainya, maka kebutuhan cyber security tidak terhindarkan. Maka muncullah layanan cyber security roadmap. Jadi di sana kita akan merancang kebutuhan security berdasarkan kebutuhan bisnis dari Customer. Ya, customer. Iya, karena kebutuhan customer itu dari perusahaan kecil sama perusahaan besar beda. Iya, kan misalnya perusahaan yang setingkat misalnya perusahaan kecil lah, dia nggak butuh cyber security seperti bagaimana gitu. Beda dengan misalnya yang strategis seperti kementerian atau perbankan. Kira-kira begitu. Baik, menarik sekali. Bahkan saya sudah 6 tahun DMI baru tahu historikalnya seperti ini. Cukup panjang ternyata ya dari 2009 sampai saat ini. Menyambung pertanyaan sebelumnya, apa yang membedakan CAS dengan perusahaan consulting sejenis? Oke, thank you Mbak Mirsa. Jadi memang terkait ini berarti perbedaan antara MI dengan perusahaan konsulting sejenis ya? Betul. Oke, yang pertama adalah consulting ini lahir dari MII yang memang secara bisnis adalah perusahaan sistem integrator atau solution provider terkait dengan teknologi. Jadi base-nya adalah solusi teknologi. Nah, sebenarnya ini yang tidak bisa terlepas antara konsultasi dengan kebutuhan teknologi karena ujung-ujungnya adalah bagaimana sih memanfaatkan teknologi untuk keberlangsungan dari bisnis. Nah, di consulting setiap kami menyusun rekomendasi dan roadmap dari hasil pekerjaan, akhirnya karena kita base-nya tadi teknologi, kita mempunyai knowledge terkait dengan teknologi yang cukup luas yang secara end to end, sehingga ketika kita memberikan rekomendasi ke customer itu akan lebih tepat guna solusi dan fit for purpose-nya dari industri yang ada di customer. Itu mungkin pada itu tambahan. Iya, jadi kalau tadi bicara kan Mas Kisah dari luar ya. Tapi sebenarnya bedanya kita itu dengan perusahaan lain itu kita melihat strateginya ke dalam juga. Kalau Mbak Mirsa lihat dan mungkin kawan-kawan Sobat Metrodata lihat, kita terdiri dari 3 departemen. Pertama adalah Departemen Service Strategy, yaitu Mas Krisna dan saya dan Mas Rungga dari Service Delivery. Nah, yang membedakan adalah 2 departemen ini beda. Jadi Mas Krisna ini tugasnya itu mencari
bagaimana potensi pasar, kebutuhan pasar, misalnya dari kebutuhan regulasi dan sebagainya. Nah, itu akan dikomunikasikan ke kita. Sehingga services yang ada di CAS itu dinamis. Nggak berhenti di sana saja kebutuhannya. Seperti tahun 2025 kita akan punya strategi baru. Nah, dari sana kita akan lihat nih kebutuhan dari customer apa dihubungkan dengan kompetensi atau resource yang ada di kita. Makanya tadi sampai ada berapa sertifikat? 128. 128 sertifikat. Ya. Berapa orang? 38 orang dan semuanya in-source. Dan itu yang membedakan. Nah, jadi knowledge yang udah kita dapatkan dari 300 project itu kita simpan di knowledge management kita untuk mengembangkan metodologi untuk memenuhi kebutuhan pasar. Begitu juga kompetensinya, begitu juga sertifikasinya. Sehingga kalau boleh dilihat metodologi kita dari tahun 2009 awal, 2013 hingga tahun 2023 ini jauh berbeda. Pasti berbeda dan tiap tahun pasti berbeda. Kenapa? Karena tadi Mas Krisna fungsinya untuk melihat kebutuhan dan kami memenuhi delivery dari metodologi serta resource. Jadi ya itu yang membedakan. Kira-kira seperti itu. Ditambah lagi di belakang kita MI itu kan punya ratusan solusi ya. Nah, disitulah kita bisa gabungkan antara kebutuhan tools dengan kebutuhan governance atau manajemennya. Kira-kira begitu. Boleh nambahkan sedikit, Mbak Mirsa, Pak Ardedi. Jadi memang antara teknologi dengan consulting itu saling membutuhkan ya. Jadi ada simbiosis mutualisme di antara keduanya. Karena tadi teknologi semakin cepat, apalagi kemarin ada COVID-19, sehingga banyak pilihan solusi teknologi yang tersedia. Gitu. Emerging teknologi itu banyak banget. Iya, Nah, betul. Dari sisi customer itu mereka membutuhkan kira-kira yang paling tepat guna buat kita yang mana dari sekian banyak leader yang ada di beberapa kuadran. Nah, consulting itu bisa membantu hal tersebut, kira-kira solusi apa yang cocok gitu, dan melakukan kajian dan sebagainya. Perencanaan ke depan gimana selaras dengan bisnis itu ada di IT Master Plan. Kira-kira begitu. Menarik. Ternyata yang membedakan itu adalah kelebihan-kelebihan CAS di antara market sejenis ataupun perusahaan sejenis. Kalau begitu, saya lanjutkan nih. Bagaimana posisi CAS di antara perusahaan sejenis tadi di market yang kita lihat saat ini? Posisinya ya sebenarnya kita bisa dibilang market leader ya, walaupun belum ada ya misalnya perusahaan yang melakukan survei siapa market leader di perusahaan konsultan asli Indonesia ya. Karena kalau boleh dilihat secara garis besar ya, perusahaan consulting terbesar terdiri yang dilihat dari resource ya, lalu jumlah pengalaman serta sertifikasi dan in-source itu ya di CAS di kami gitu. Kira-kira seperti itu. Mungkin ada tambahan? Iya. Kalau kita tarik ke MI-nya ya, itu mungkin ada ribuan customer yang dihandle oleh MII dan Metro Data. Nah, ini sebenarnya juga yang tadi balik ada ketergantungan antara teknologi dengan konsultasi. Ini pun yang ternyata yang didapatkan oleh teman-teman sales di lapangan. Jadi saya agak tarik mundur ke belakang. Ada dua faktor utama yang ada di itu 3 Mas. Oh maaf, iya salah, 3. 2 ternyata. 2 ya. Oke, baik. Siap. Tangannya salah. Jadi ada 2 faktor utama. Yang pertama adalah faktor pain point. Kemudian yang kedua itu adalah terkait dengan regulasi. Gitu. Jadi sebenarnya 2 faktor ini yang mempengaruhi pertumbuhan dan melihat simbiosis tadi antara teknologi dengan konsultasi. Kemudian ditambah saat ini juga di Indonesia hampir seluruh sektor industri itu sudah diatur oleh regulasi, masing-masing regulator yang baik itu di perhubungan, kemudian di industri keuangan, kemudian juga sekarang udah ada salah satu badan yang mengurus cyber, ranah cyber sendiri itu di BSSN seperti itu. Mungkin itu tambahannya saya. Oke, baik, menarik. Tadi ada pain point, ada regulasi gitu ya. Nah, kalau begitu boleh ceritakan masing-masing pengalaman menarik yang pernah dikerjakan berikut dengan jenis industrinya. Lalu biasanya atas dasar kebutuhan apa customer mengimplementasikan solusi yang ada di CAS? Waduh, contohnya banyak banget itu. Ada ini ya bisa langsung. Yang mana ya? Banyak sih. Misalnya kita punya banyak pilar ya. Pasti masing-masing services itu ada contohnya tuh dari IT Service Management, IT Strategic Plan dan sebagainya. Tapi contoh yang paling menarik adalah
di salah satu BUMN itu kita punya klien yang jumlah IT-nya cuma 3. Dikit ya. 3. Dan mereka harus memiliki kematangan di level 3 untuk COVID 5 ya dulu ya. Dan itu which is impossible lah untuk dilakukan secara langsung gitu. Nah, yang membedakan kita tidak mau menilai itu mereka langsung 3 untuk memenuhi cuma ya selebrasi nilai 3 gitu kan, nggak begitu. Tapi kita angkat mereka, kita didik mereka, edukasi mereka bagaimana caranya 3 itu dengan cara journey. Jadi nanti kita bikin mereka maturity assessment dulu, ya maturity assessment kita nilai dulu kondisi organisasinya, prosesnya, sumber daya manusianya bagaimana, nilainya berapa. Lalu bagaimana caranya menuju ke angka 3 yang tadinya level kematangannya 1 misalnya menjadi 3. Dan kalau di COVID 2019 sekarang ada 40 proses, jadi wah banyak banget itu effortnya. Dan kita mereka dampingi gitu kan dari mulai awal sampai akhirnya bisa menuju 3. Dan itu long journey itu, nggak cuma setahun. Bisa 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ya kita dampingi dari berbagai sisi tuh, dari sisi teknologinya, dari sisi kematangan berorganisasi dan sebagainya, sehingga mereka bisa 3. Dan akhirnya sekarang mereka sudah mandiri, bisa melakukan apa ya culture continual service improvementnya, culture improvementnya itu mereka sudah punya, sehingga dia bisa menilai diri sendiri, maturity sendiri. Lalu dia bisa melakukan gap analysis sendiri dan mereka bisa melakukan planning sendiri, kira-kira seperti itulah. Itu ya pengalaman yang paling apa ya, yang paling menyenangkan bagi kami, karena bagi kami itu sebagai konsultan ya, itu bukan cuma duit tapi legacy. Nah, legacy itu penting. Kenapa? Kita harus bisa membuat apa ya, peninggalan kepada klien itu sesuatu yang positif gitu, nggak cuma by project duit kelar gitu ya. Enggak. Nah, itu kita senang dan itu udah banyak ceritanya. Ada lagi nggak? Oke. Mungkin sebenarnya antara customer dengan MI itu hubungannya dan consulting itu ya, itu kita sangat menerima open dari customer. Kenapa? Karena ternyata ada beberapa layanan itu justru datangnya dari kebutuhan customer itu sendiri. Jadi mungkin salah satu contohnya cyber security blueprint, karena kan tadinya nyusunnya IT strategic plan atau IT master plan ya. Ada customer yang kira-kira saya mau dong dibuatin seperti ini, tapi fokusnya di area cyber security atau fokusnya di area application-nya aja. Itu kira-kira bagaimana? Ya tentu kita diskusi sama customer, itu possible banget. Tapi memang kita belum ada portofolionya pada saat itu. Kemudian dari customer, nggak apa-apa, kita terbuka, kita bareng-bareng, karena saya tahu kompetensi yang ada di consulting seperti apa. Kita terima challenge itu yang ada di. Dan kita kalau diskusi ya tinggal dipanggil aja. Kita lihat kebutuhan mereka apa, sampai kita kawal. Oh iya, karena kadang customer ini posisinya gini ya, nah ya Mbak Mirsa, mereka nggak tahu harus gimana gitu. Dia cuma tahu ada pain point di sini, tapi nggak tahu harus mulai dari mana gitu. Banyak organisasi itu mereka langsung bikin yang namanya term of reference TOR atau kerangka acuan kerja. Mereka nggak tahu gimana bikin KAK, tiba-tiba hasil yang dihasilkan itu nggak sesuai dengan keinginan. Kenapa? Karena mereka nggak punya pengalaman di belakang. Nah, banyak dari customer kita itu datang memang tidak diawali dengan project, tapi diawali dengan kebutuhan. Kita punya pain point ini dong, misalnya salah satu contoh di salah satu anak perusahaan BUMN juga, mereka bilang tuh, kita punya pain point nih, kenapa di setiap bulan Desember itu rilis banyak. Rilis itu artinya aplikasi mau naik ya, aplikasi mau naik, sehingga mereka tuh begadang aja terus kerjanya tuh rilis ya, nemenin pihak ketiga untuk rilis aplikasi. Tapi anehnya di bulan Januari Februari itu musim yang namanya insiden, ada ya aplikasinya down terus. Ternyata setelah kita lihat governance-nya itu nggak benar. Kita lihat, oh kalau gitu Bapak Ibu sekalian, yang diperbaiki itu bukan apa ya, tapi mekanisme dari misalnya fase transisinya, bagaimana dari pembangunan development ke operation itu harus dipastikan itu aplikasi yang nyampe itu jangan sampah, misalnya contoh. Berarti proses apa yang diperbaiki? Oh, proses change management dan sebagainya. Nah, ini nggak bisa cuma bikin kebijakan doang ya. Berarti culture mereka juga harus dibentuk dan sebagainya. Ya kira-kira gitu. Akhirnya sekarang ya perusahaan tersebut sudah matang juga sekarang. Bahkan bisa ini ya, bisa menjadi apa ya, maksudnya contoh di holdingnya.
gitu ya. Itu salah satunya juga Mbak Mirsa, makanya kita consulting and advisory services. Jadi nggak cuma konsultasi, tapi kita Advice. juga ada memberikan advice. Jadi yang tadi Iya. pada disampaikan itu bagian dari advisory juga kita Iya. lakukan. Bahkan kita ada satu services yang muncul sekarang baru tuh rekan Metro Data, namanya advisory. Jadi 1 tahun proyeknya. Kenapa? Karena once kita tinggal nih, misalnya bikin cyber security blueprint ya, atau kita bikin governance ATSM. Mereka begitu kita nilai, nggak tahu harus ngapain. Lagi project nih, iya aja ya. Begitu selesai project, mulainya dari mana ya? Nah, makanya kebutuhan itu kita jawab dengan advisory. Jadi mereka tuh bisa hire kita 1 tahun. Jadi dari deliverables kita akan lihat nih, sebetulnya untuk misalnya, let's say contoh, 3 bulan pertama itu pengembangnya di mana. Nanti mereka melakukan pengembangan, lalu kita kasih advice. Ini harus begini, harus begini. Apakah yang kita buat sama? Belum tentu. Bisa jadi akan ada simpangan. Kenapa? Karena mungkin arahan bisnis lah, lalu keterbatasan resource dan sebagainya. Sehingga nanti selama 12 bulan mereka akan improve. Nah, di ujung sini dia nilai lagi. Di bulan Desember misalnya atau November, kira-kira kita sudah berkembang apa ya? Nah, tahun depan mau ngapain lagi gitu. Maka dia akan melakukan maturity assessment lagi atau gap assessment lagi gitu. Nanti kita dampingi lagi tahun depan, terus aja begitu. Sehingga dia punya apa ya? Punya second opinion dari luar yang sifatnya lebih netral, betul, independen. Kira-kira gitu. Wah, baik. Sangat menarik juga ya use case-nya. Bahkan tadi Pak Hardadi juga menyebutkan terkait dengan BUMN ya, kondisinya dan bagaimana CAS mendampingi gitu ya. Bahkan akhirnya kita juga punya advisory dan lain-lain. Swasta juga sama. Swasta juga ya, banyak. Oke, siap. Nah, boleh nggak diceritakan kembali ya, selain dari industri yang tadi, kira-kira industri apa lagi yang membutuhkan layanan CAS Metro Data? Boleh diceritakan. Oke. FSI mungkin Iya. tuh yang dari OJK ya? Betul. Jadi memang trennya dari 2015, kalau saya kebetulan dari 2015 masuk, memang waktu itu peluang utamanya ada di sektor industri finansial ya, tadi Pak Hardadi sampaikan. Karena mereka salah satu sektor industri yang diatur lebih awal, dari mulai dulu ada peraturan Bank Indonesia, kemudian beralih ke peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Nah, ini memang menjadi sektor yang dan secara bisnis pun mereka sebenarnya dijalankan oleh teknologi. Jadi mau nggak mau terkait dengan pengelolaan teknologi informasi, baik itu tata kelola ataupun dari sisi security-nya juga sudah mulai difokuskan untuk dilakukan perbaikan secara atau improvement secara terus-menerus. Nah, berjalan waktu tadi saat ini juga di segala sektor, karena tadi sebelumnya di 2019-2020 terjadi pandemi, semua organisasi langsung shifting tuh melakukan digital transformation, sehingga seluruh proses yang ada di organisasi menggunakan teknologi. Maka ketika mereka sudah menggunakan teknologi, kira-kira yang kurang apa, bagaimana cara evaluasinya, kemudian bagaimana proses perencanaan sampai dengan melakukan monitoring dan evaluasinya seperti apa, itu sekarang sudah mulai merata ya di berbagai jenis industri. POJK berapa itu? Dulu POJK 38, kemudian sekarang POJK 11. Nah, itu penting tuh regulasi. Regulator itu penting perannya, karena kalau kami lihat ya, yang paling matang saat ini memang industri keuangan. Kenapa? Karena ada regulator dan ada peraturan yang mengikat ya. Misalnya contoh ketika ada aplikasi yang mau tayang ya, akan ada audit eksternal dulu. Dilihat nih misalnya dari dari peraturan itu ada requirement A, B, C, D ya. Nanti dilihat tuh audit eksternal akan lihat sudah dilaksanakan atau belum, barulah dibawa. Jadi setiap perubahan aplikasi pasti melalui monitoring dari OJK. Kira-kira gitu. Nah, itu yang membuat FSI itu matang. Tapi sayangnya di industri lain belum ada yang seketat itu. Karena memang pada dasarnya ya, Mirsa, proses itu berjalan ketika diawasi. Ketika tidak diawasi, ketika tidak ada penalti, maka biasanya proses itu nggak jalan. Ya, let's say contoh lah analoginya ya, kalau berangkat naik motor ya di Transjakarta, jalur busway, ketika ada polisi apa yang terjadi? Nggak ada orang motor yang masuk ya, bahkan balik arah. Terbalik. Kenapa? Karena diawasi, tahu diawasi. Tapi coba kalau nggak ada polisi, hajar Pak. hajar bleh gitu kan, kira-kira gitu. Nah itulah. Jadi
memang penting faktor regulasi, faktor pengawasan penting, gitu. Kira-kira seperti itu. Nah itu yang kalau kita lihat di proses-proses yang ada di COVID pun ya, proses COVID ada 40, jadi di IT governance, proses yang paling matang adalah budgeting. Kenapa budgeting paling matang? Karena udah biasa dilakukan. Iya, karena ada regulator. audit, betul. Ada audit internal, ada regulator. Mereka nggak bisa macam-macam lah. Mereka harus matang, gitu. Tapi kalau proses lain ya belum. Nah itu yang peran kita sebagai konsultan ya, sebagai auditor eksternal. Kita juga ada layanan auditor eksternal untuk mematangkan proses mereka. Kira-kira begitu. Ya. Mungkin tambahkan terkait use case itu, memang kemarin kita ada beberapa di sektor industri manufaktur yang kebutuhannya itu didasari dari pihak ketiga atau partnership. Jadi tadi compliance juga, ketika mereka melakukan partnership dengan pihak ketiga, maka nantinya akan terjadi pertukaran data dan informasi. Itu lagi tuh. Nah, pihak ketiganya menginginkan bahwa ketika mereka melakukan proses tersebut, maka harus dilakukan secara aman dan sesuai dengan best practice atau framework. Nah, ini juga sebenarnya menjadi salah satu peluang di consulting. Nah, kenapa itu jalan? Karena ada UU PDP. UU PDP itu dia yang menjamin bahwa pertukaran itu harus aman, perlindungan data pribadi. Termasuk di dalamnya, jadi ada irisan antara ISO 2701 dengan UU PDP. ISO 271 tuh dia bisa lebih memilih data privacy-nya. Iya, gitu betul. Ya. Nah, UU PDP itu yang membuat orang-orang sekarang ketar-ketir. Kenapa kok pada mau proyek UU PDP perlindungan data pribadi? Karena ada pertukaran data di sana. Iya. Jadi ada yang namanya ROPA ya. Ya, record of process. Record of process. Ya, itu dia aktivitas pertukaran data, aktivitas data dari mulai awal sampai dia diproses sampai ditukarkan kemana itu dicatat semuanya. Dan itu yang membuat orang-orang itu lebih concern kepada data sekarang, termasuk kepada pertukarannya. Dan ujung-ujungnya ya security juga. Balik lagi ke security. Gitu. Oke, baik. Sobat Metrodata, menarik nih. Suka tidak suka, mau tidak mau di Indonesia diatur terkait dengan regulasi. Dan di sini peluang bisnis cas terpenuhi ya. Kurang lebih seperti itu ya. Baik. Terima kasih Pak Dadi dan Mas Krisna atas penjelasannya. Saya rasa selain faktor kebutuhan customer, ada faktor lain juga nih kepada kenapa customer mempercayai kerjasama dengan cas, yaitu karena kualifikasi yang ada di tim cas. Oke, saya mendapatkan info nih, ya kan? Tadi nih saya mendapatkan info bahwa di cas itu memiliki lebih dari 38 konsultan, gitu kan? Dan ternyata turnover-nya rendah. Itu betul? Betul. Betul ya? Saya udah berapa tahun? Udah 10 tahun kayaknya. 10 tahun. Saya tadi udah berapa tahun, Pak? Dulu pengennya cuma 2 tahun doang. Ternyata panjang di sini. Belum keluar juga. Turnover-nya rendah ya, rendah, tadi betul. pertama ya. Lalu ternyata ada lebih dari 12 orang yang sudah memiliki kualifikasi pengalaman yang matang ataupun pendidikan yang matang, misalnya S2 gitu ya. Pertanyaannya, lalu apakah hal tersebut menjadi salah satu poin penting dalam membantu kelancaran implementasi layanan cas di customer? Silahkan. Pertama begini ya. Kalau yang namanya business consultant itu kuncinya ada di resource internal, ada di brain, ada di kemampuan ya, yang nggak bisa di copy seperti teknologi gitu. Sehingga memang kita jaga agar konsultan itu betah gitu. Gimana caranya betah? Ya setiap ekspektasi orang itu beda. Ada yang ekspektasinya ke duit, ya, ada yang ekspektasinya kemana gitu, ada yang ekspektasi apa sekarang? Slow living ya. Ya, itu kita set dari awal dulu, maunya gimana sih lo gitu kan. Kenapa? Agar kita sama-sama jalan gitu. Itu yang pertama tuh. Lalu rata-rata kebutuhan konsultan di sini, mereka sama-sama mau meninggalkan legacy tadi yang dikatakan di awal. Legacy dia itu punya karya di organisasi ini gitu. Kira-kira nggak cuma duit itu dulu. Nah, dari pengalaman dari keuntungannya kita membuat turnover rendah ya, kan tadi kan dikatakan di awal ya, begitu sesuai ekspektasinya maka dia betah gitu, itu kuncinya tuh. Nah ketika dia betah
dia akan memiliki banyak pengalaman di perusahaan, betul nggak? Di organisasi. Nah, itu akan membangun knowledge mereka tuh yang tacit tuh. Yang tacit itu berarti knowledge itu masih ada di kepala gitu. Nah, itu kita tuangkan ke dalam knowledge yang eksplisit. Dan itu akan menjadi bank knowledge kita. Nah, bank knowledge ini yang belum tentu dipunyai oleh perusahaan lain tuh. Karena rata-rata di kita itu lebih dari 5 tahun ya. 5 tahun, 10 tahun, 7 tahun itu. Nah, itu yang akhirnya berkontribusi kepada kualitas implementasi. Jadi bank knowledge-nya itu bertambah terus, knowledge-nya bertambah terus, plus skill-nya bertambah. Ketika skill bertambah itu yang nggak bisa digantikan. Misalnya skillnya gimana, bagaimana how to handle customer gitu kan. Lalu bagaimana mereka membuat laporan, bagaimana mereka assessment, kira-kira seperti itu. Bayangkan kalau misalkan ada perusahaan yang turnover-nya tinggi, iya kan. Begitu ada metodologi baru dibangun, yang ini keluar. Lalu datang lagi yang baru, mulai lagi dia dari baru. Apalagi banyak juga perusahaan yang kira-kira sudah di tengah jalan proyek, tiba-tiba sebagian resource-nya keluar. Nah, jadi disitulah bagaimana MII gitu dan CAS ini mengharapkan berusaha sebisa mungkin agar turnover mereka rendah. Gitu. Dan apa yang membuat betah? Itu tadi disebutin semua sih Pak Dadi. Apa tuh? Iya. Jadi memang selain itu juga itu salah satu komitmen dari MII ya. Iya, betul. Bahwa ketika mendeliver sebuah project, timnya itu adalah internal resource, kemudian kapabilitasnya juga sesuai dengan kebutuhan gitu. Ini juga merupakan salah satu komitmen menjaga kualitas dan integritas dari MII. Iya, itu yang jadi pembeda juga ya, pembeda. Oke, baik kalau begitu. Nah, ini dia nih, tahun 2025 sudah di depan mata nih, ya. Nah, pertanyaannya, inovasi apa yang akan dihadirkan tim CAS dalam membantu customer? Silahkan. Inovasi banyak nih. Dari Krista mungkin tuh. Jadi kan biasanya kalau Ya strategi dia soalnya. Ya, jadi kan kalau Pak Dadi dan kawan-kawan, kita ada project namanya IT Strategic Plan atau IT Master Plan. Itu kita nyusun strategi IT yang berdasarkan bisnis plan, peta strategi dari perusahaan. Nah, itu juga kita terapkan juga di internalnya MII. Kita juga nyusun ada 3 kategori ya Pak Dadi ya. Jadi berdasarkan balance scorecard. Gitu. Mungkin yang satu keduanya kebetulan dari tempatnya Pak Dadi Pak. Iya, jadi banyak ya. Pertama kan kita dari end user juga banyak ya. Di end user itu udah mulai membuat strategi itu dari peta strategi gitu, yang turun ke balance scorecard dan ke KPI. Nah, di kita juga menerapkan itu. Dari paling atas kalau kita susun itu ada yang namanya financial perspective. Ujung-ujungnya kalau di perusahaan pasti berapa sih target lu, betul nggak? Ya. Betul. Ya. Nah, target ini dihubungkan dengan di bawahnya, yaitu internal business customer perspective. Jadi ketika kita mau dapat project, kira-kira kebutuhan customer apa sih? Nggak mungkin lah kita jualan ya yang sesuatu yang tidak dibutuhkan oleh customer. Nah, ini tugasnya Mas Krista nanti nih. Dia yang melakukan trend analisis, riset ke depan, ke belakang gitu. Nah, baru turun ke bawah kebutuhan internal business process perspektif. Di sana ada proses-proses yang dikembangkan. Barulah learning and growth. Nah, begitu kita merencanakan dari atas ke bawah, implementasinya itu dari bawah ke atas. Misalnya contoh learning and growth lah. Begitu di sana dibilangnya butuh, ke depan butuh cyber security blueprint ya. Berarti di learning and growth-nya butuh apa? Kapabilitas. Kapabilitasnya, kompetensinya dipenuhi dulu. Nggak mungkin kita jualan cyber security blueprint nggak ada kompetensi. Maka kita develop orang-orangnya, konsultannya, dikasih PIC, dikasih tugas, dikasih sertifikasi, suruh ikut komunitas-komunitas dan sebagainya, barulah terbentuk learning and growth. Nah, di atasnya lagi ada internal proses business perspective. Jadi di kita ada 2 departemen. Pertama ada pre-sales strategi dan consulting service delivery. Nah, di saya yang dibangun adalah kapasitas dari proses project manajemennya.
bagaimana orang-orang tersebut ketika melakukan proses nggak cuma si kapabilitas si konsultannya, tapi kapabilitas dari PM-nya juga harus diimprove. Dan itu di PM juga ada Mas Krisna, dan kita udah bangun salah satu aplikasi ya, solusi PM ya, Mas Krisna ya. Project management Yang di situ kita melakukan monitoring project itu day to day dan melakukan stand up meeting tiap hari. Jadi agar apa? Agar project yang sudah direncanakan di PM itu tepat waktu, kualitasnya tepat, dan cost-nya juga tepat. Dan alhamdulillah beberapa tahun ini kita zero complaint lah karena hal itu. Nah, dari sini membuat dia puas nih dengan delivery konsultan yang bagus, PM yang bagus, barulah ke atasnya customer perspektif. Nah, saya tambahkan sedikit yang customer atau stakeholder perspektif ya. Jadi memang ada 2 poin utama. Yang pertama adalah kita dalam menjalankan layanan bisnis itu juga harus dinamis sesuai dengan kebutuhan. Tadi juga sempat disinggung terkait dengan PDP. Ini yang menarik saat ini. Muncul undang-undang PDP yang banyak dibahas di berbagai forum, baik itu di teknologi maupun di area hukum ya. Gitu. Itu juga banyak dibahas oleh rekan-rekan praktisi. Kemudian bagaimana MI melihat hal tersebut? Saat ini kita masih wait and see, tapi juga tadi Pak Hardadi bilang di dalam kita bangun kapabilitasnya rekan-rekan yang kemudian sebelumnya juga kita udah punya services satu data management gitu. Yang menurut pendapat kami sebenarnya PDP bisa dimulai dulu dari tata kelola data. Gitu. Nah, kita sambil berjalan melihat apa sih kira-kira bagaimana penerapan proses undang-undang ini dan nanti siapa sih yang akan menjalankan si undang-undang ini. Nah, ini juga sebagai bagian dari kami dalam menangkap stakeholder perspektif gitu. Kemudian yang kita lihat juga untuk menjawab tantangan tadi digital transformation, maka dia semua menggunakan teknologi, turunnya lagi menggunakan bisnis proses yang menjadi otomasi, kemudian perlindungan data dan informasinya seperti apa. Nah, ini juga kita jawab dengan adanya cyber security blueprint, kemudian juga ada technical compliance review, di mana ketika tadi ada audit atau assessment terkait dengan cyber security, kita nggak bisa lepas dari technical area, maka kita juga masukkan technical compliance review. Nah, itu contoh menarik juga Mirsa. Jadi ketika PDP itu ada, ternyata masing-masing praktisi itu melihat barang ini beda-beda view-nya. Misalnya orang-orang teknologi ini jualan produknya gimana gitu kan, lihat gitu. Lalu orang-orang auditor, dia melakukan pendapat sendiri. Lalu dari mana lagi? Dari perencanaan tadi kan. Lalu dari mana lagi? Dari sisi tata kelola datanya. Nah, kadang perusahaan consulting itu cuma punya satu sisi ya. Betul. Dia cuma punya orang-orang auditor, jadi melihat PDP ini cuma dari satu sisi doang. Gitu. Akhirnya keluarlah solusi PDP berdasarkan sudut pandang auditor. Atau misalnya perusahaan-perusahaan yang system integrator yang jualan produk doang ya, maka dia akan melihat dari sisi teknologi, kamu butuh teknologi ini, tapi melupakan sisi governance-nya. Nah, kalau MII, kita wait and see tadi lihat, bukan wait and see sebetulnya, tapi kita lebih melakukan riset. Kira-kira dari, kan kita punya banyak solusi ya. Kita lihat tuh dari sisi tata kelola datanya gimana ya, dari Damabok, dari sisi governance-nya gimana COVID, dari sisi auditornya bagaimana, ada ISO 27001 sama ISO 27701, ada 2 tuh. Lalu sisi regulasinya gimana, kira-kira kayak gitu. Nah, banyak organisasi itu yang ketika melakukan implementasi cuma ngelihat dari satu sisi saja ya, udah wassalam. Hal banyak ya yang tadi. Jadi memang kita betul. setiap bikin satu services baru itu sebisa mungkin Riset align dulu. dengan services lainnya, karena bukan nggak mungkin ada tadi sempat use case di beberapa organisasi end to end IT manajemennya tuh kami yang jahit. Jadi jangan sampai ketika kita bikin IT governance kemudian nyusun ITSM ternyata overlapping atau tumpang tindih. Atau bahkan deliverables-nya salah. Betul. Ada misalnya organisasi bilang, kita udah punya ROPA gitu. Nah, kok ROPA begini gitu. Rasanya ROPA harus sampai ke data, ke elemen data misalnya. Dia cuma sampai ke dokumen dan sebagainya. Sehingga ROPA ini itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Kira-kira gitu lah. Jadi memang gitu. Tambahan sedikit, PDP menarik ya, bahas PDP mungkin banyak forum juga yang udah bahas. Mungkin kita nggak akan bahas details di sana. Cuman menurut kami,
PDP, perlindungan data privacy itu sangat berkaitan erat Data juga pribadi. dengan perlindungan dari sisi cyber security-nya. Maka sebenarnya kami mengharapkan juga selain ada undang-undang, nantinya akan ada undang-undang terkait dengan keamanan cyber di Indonesia. Karena ujung-ujungnya kontrol yang diterapkan ketika menjalankan PDP adalah cyber security control. Kontrolnya betul di sana. Oke, cukup banyak inovasinya ya, bahkan Waduh, banyak banget. nggak Mas selesai Boy. satu malam kalau ini. Baik kalau gitu. Ini pertanyaan terakhir, mungkin khusus untuk Mas Krisna. Untuk Mas Krisna, coba sebutkan layanan yang ada di CAS. oke. Boleh langsung saja disebutkan ke Sobat Metro Data. Oke, jadi memang untuk di consulting saat ini kita memiliki 6 layanan utama. Yang pertama itu ada IT Strategic Plan. Bagaimana kita membantu organisasi untuk melakukan perencanaan TI 35 tahun ke depan yang sesuai dengan atau selaras dengan bisnis atau business plan atau RGPP kalau di BUMN. Kemudian kita buatkan roadmap di dalamnya dalam 35 tahun ke depan. Kemudian yang kedua ada IT Governance, tata kelola teknologi informasi. Ya, organisasi biasanya membutuhkan ketika dijalankan TI nih, di organisasi TI harus ada apa aja sih? Bagaimana cara mengelolanya dari mulai Iya. perencanaan sampai dengan proses monitoring dan evaluasi. Model organisasinya seperti apa sih? Iya, karena beda-beda dia model Betul. organisasi. Iya, 40 proses itu harus align tuh ke dalam. Dan Iya. itu seni ya. Betul, gitu. Nah, itu juga di IT governance kita selain implementasi IT governance juga ada capability assessment. Jadi kita akan potret dulu current state assessment-nya seperti apa sih yang ada di organisasi terkait dengan IT governance-nya. Kemudian ada IT service management. Ketika organisasi butuh, mereka ingin melakukan fokus terhadap layanannya mereka, karena IT kan basicnya adalah service provider ya. Nah, ini IT Service Management kami menyediakan dari mulai capability assessment-nya, atau maturity assessment-nya, kemudian implementasi ITSM-nya. Berikut di dalamnya model organisasi, kemudian juga penyusunan dokumen, kemudian juga perbaikan proses. Iya, bahkan kita dampingi juga itu ya dengan tools ya. Betul. dengan Jadi ada tools. tools ITSM jalan, maka konsultasi kita jalan. Karena biasanya ya para implementer dari tools itu nggak ngerti governance. Apa yang diminta dijalanin, akhirnya toolsnya kemana, governance-nya kemana gitu. Kira-kira begitu. Akhirnya value dari ATSM-nya nggak dapat. Kita dampingi. Dan itu juga kita kolaborasi sama Oke. teman-teman tools. Kemudian ada Cyber Risk and Compliance. Di dalamnya ada ISO 27001, ada ISO 20000. Ini juga pendampingan sampai dengan implementasi. Kalau sertifikasi kita bekerja sama dengan pihak ketiga badan sertifikasi. Kemudian ada Disaster Recovery Management, lalu ada Cyber Security Blueprint, dan Cyber Security Governance. Kemudian ada Disaster Recovery Management dan Technical Compliance Review. Data management. Kemudian ada data management. Nah, jadi tadi juga sempat disebutkan kolaborasi dengan teman-teman teknologi. Selain ITSM, data management ini juga erat sama teman-teman pilar di MI itu ada pilar data and AI ya. Jadi di data management kita ada 3 service line. Yang pertama ada data governance, kemudian ada metadata, penyusunan metadata, kemudian ada data quality. Yang ini juga biasanya sangat membantu atau kita berkolaborasi sama dengan teman-teman data AI, tim tools dan teknologi. Oke, baik kalau gitu. Sangat informatif sekali ya diskusi kita hari ini terkait dengan CAS. Setelah mendengar penjelasan dari kedua narasumber kita pada hari ini, jadi kita tahu bahwa MII memiliki services consulting, serta begitu pentingnya konsultan TI untuk membantu dalam berbagai kebutuhan TI, manajemen di sebuah perusahaan. Baik, kalau seperti itu, baik, terima kasih Bapak Hardadi dan juga Mas Krisna atas kehadiran yang sudah menyempatkan waktunya pada kesempatan hari ini dan memberikan wawasan hari ini kepada Sobat Metro Data terkait dengan consulting and advisory services. Oke Sobat Metro Data, apabila ada pertanyaan atau tertarik dengan layanan CAS, silahkan menghubungi kami. Atau bahkan tertarik menjadi konsultan CAS, silahkan menghubungi kami. Baik, kalau seperti itu, terima kasih banyak atas waktunya dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Oke, terima kasih Mirsa. Terima kasih Thank you. Mas. Thank you.